sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai, Om Pungke atau Bapak Furkanuddin Masulili. Tapi saya lebih kental dengan Om Pungke. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai bersama Ibu Wakil 1 dan Pak Wakil 2 dan seluruh anggota DPRD yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Kepala Bapeda dan seluruh jajarannya selaku panitia pelaksana Musrembang. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus Bupati, para pimpinan OPD yang sempat hadir, para camat, ya ada 5 camat, camat Lubuk Selatan, Lubuk Utara, Lubuk Timur dan Nambu dan seluruh jajarannya, para kepala desa, lurah, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang kita dengarkan tadi dari camat masing-masing sudah menyampaikan usulannya. Kemudian dari Kepala Bapeda sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan utama dari kegiatan ini. Kemudian tadi ada pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Ya. Jadi saya ingin berdialog saja dengan tokoh-tokoh masyarakat, para LSM, ya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, sehingga waktu ini tidak habis terbuang, ya. Karena pengalaman kemarin 2 hari yang paling banyak itu dialog. Kami ingin mendengarkan secara langsung apa yang menjadi prioritas di masing-masing kecamatan, sehingga kami bisa langsung untuk menetapkan apa yang menjadi permintaan prioritas di masing-masing desa. Kalau tadi disampaikan, kadang-kadang orang sudah mulai malas melakukan musrembang karena banyak usulan yang tidak terlaksana. Mudah-mudahan dengan adanya dana 5 miliar di kecamatan semuanya bisa terakomodir. Namun sebelum saya membuka dialog, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang air bersih. Air bersih ini alhamdulillah setiap tahun kita laksanakan, ya. Jadi sejak kami menjabat, air bersih itu kita utamakan karena ini merupakan kebutuhan dasar, ya. Lebih baik kita tidak makan daripada kita tidak minum. Betul ya Bapak Ibu? Ya, apalagi kalau sudah ada hal-hal yang mendesak. Maka air, dan alhamdulillah hampir semuanya sudah bisa tersentuh air, utamanya yang dalam kota. Kemudian tadi dengan angkutan umum, alhamdulillah tahun 2024 ini kami sudah mencoba untuk menetapkan angkutan umum. Karena begitu banyak keluhan dari ibu-ibu utamanya yang antar anak sekolah bahwa sekarang ojek itu sangat mahal, sekali antar 20.000. Dan saya minta Kepala Dinas Perhubungan ini, ya, mobilnya dipercepat untuk dibeli. Jadi ada bis yang kita sudah siapkan untuk beli. Nanti bis ini akan berjalan mulai dari jam 5.30 sampai dengan mungkin jam 18.00 atau jam 20.00. Jadi dia akan berjalan terus, nanti mampir di halte-halte yang sudah kita tetapkan. Utamanya untuk angkutan anak sekolah, sesudah itu angkutan umum. Jadi mobilnya akan berjalan terus. Ini merupakan fasilitas yang kita berikan dalam rangka mengakomodir. Karena tidak seperti kita dulu. Kalau dulu kan sering banyak taksi, ya, tiap hari ada taksi. Tapi sekarang taksi semakin berkurang. Maka untuk mengantisipasi angkutan umum, kita membeli bis. Cuma bisnya berapa unit kita beli tahun ini? 2 unit. Kita akan uji coba. Kalau misalnya manfaatnya besar, insya Allah tahun depan akan kita perbanyak lagi untuk bis angkutan umum. Selanjutnya tentang jalan kilometer 1 PUPR, saya berkali-kali ingatkan, ya, untuk amdalnya di sana segera dibuat ini. Saya sudah berkali-kali ditelepon. Kemarin mau ditetapkan anggarannya oleh tingkat 1, belum juga dikerjakan oleh PUPR. Tolong segera disampaikan, ya, supaya dikucurkan untuk jalan alternatif mulai dari kota kilometer 1 sampai dengan lewat Pertamina atau apa? Bukan, yang ada namanya di Jakarta itu Bintaro, ya.
Karena itu sudah menjadi kesepakatan kita dengan provinsi Pak Gubernur bahwa itu akan ditetapkan, kita yang menghitung anggaran untuk perencanaannya dan penetapan anggaran pembuatan jalannya itu dari provinsi. Jadi tolong segera disampaikan karena ini adalah tahun pembuatan penetapan anggaran ya Pak Kadis. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Camat tentang puskesmas, Pak Camat tolong selesaikan dulu permasalahannya. Kalau memang harus ganti rugi, ganti rugi. Sesudah itu baru kita serahkan ke PUPR untuk pembuatan jalannya. Jangan berulang-ulang. Jadi selesaikan itu tugasnya Pak Camat dulu, menyelesaikan ganti rugi tanah yang ada di komplain oleh masyarakat di situ. Ya Pak Camat Lugu Utara. Oke. Kemudian ini ada titipan nih. Tadi dari Camat Lugu Timur menyampaikan bahwa kekurangan air, ada penembakan liar. Sekarang saya instruksikan sama Pak Kapolsek apa? Panas itu apa jabatannya? Kasubsektor untuk melakukan penangkapan terhadap pembalakan liar. Jadi ada orang yang sekarang ini melakukan penebangan kayu untuk dijual di pabrik Kopra Putih itu. Jadi sampaikan tidak boleh mereka melakukan pembakaran, pemanasan, pemasakan melalui kayu yang pada akhirnya masyarakat rame-rame untuk menebang kayu yang ada di atas. Kemudian di situ. Jadi pembakaran berbagai macam mereka bisa lakukan, bisa melalui gas, bisa melalui LPG atau melalui bahan-bahan lain, misalnya tempurung yang tidak dimanfaatkan. Jangan dibiarkan mereka membakar memakai kayu. Kalau mereka membeli menggunakan kayu, maka itu akan menyebabkan masyarakat rame-rame tebang kayu dan jual di Kelapa Putih itu. Jadi tolong Pak Nas dibantu kami sehingga kekurangan air karena penebangan liar itu tidak terjadi. Ya Pak Camat, sama-sama Pak. Kemudian tentang lampu jalan, alhamdulillah ini beberapa kali saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bersabar. Kalau kemarin di tahun 2023 kami tidak begitu ngotot untuk membeli lampu jalan karena apalah artinya lampu jalan kita pasang tapi tidak bisa menyala. Tapi alhamdulillah sejak kita gas in kemarin di awal bulan dan PLTMG pembangkit listrik tenaga mesin gas insya Allah akan beroperasi full pada bulan April nanti. Maka tahun ini kita telah membeli kurang lebih 5.000 mata lampu ya Pak Kadis. Berapa ribu? Yang kita anggarkan tahun ini berapa? Saya tidak dengar. Ya kurang lebih 5.000 mata lampu. Mudah-mudahan dengan adanya mata lampu ini akan kita pasang karena ini adalah komitmen kami bahwa banggai terang itu harus berjalan. Insya Allah bulan April full berjalan dan apabila nanti apalagi kita memasuki bulan Ramadan ada mati lampu, tolong disampaikan ke masyarakat untuk dimaklumi karena PLN sudah menyampaikan ke kami bahwa mereka sekarang melakukan uji coba perpindahan dari mesin diesel ke mesin gas. Jadi tolong dimaklumi karena memang perpindahannya itu tidak sekali pindah, tapi mereka melakukan uji coba. Mudah-mudahan ini bulan April berjalan, kita akan mendapatkan 40 mega. Kalau kita gunakan saat ini 40 mega di tahun 2024 itu kita surplus karena kita paling sekitar 20 mega. Sisanya nanti untuk industri. Tetapi kebutuhan nanti kita sesudah industri itu kurang lebih 55 mega. Jadi masih akan kekurangan apabila utamanya industri tambak yang paling banyak menyampaikan minatnya untuk listrik. Jadi mudah-mudahan di April semua kita tidak mati lampu lagi ya. Ini bukan janji saya, tapi ini janjinya PLN ya. Jangan sampai mati lampu dia bilang mana lagi itu janjinya bupati tidak mati lampu. Kan biasa begitu. Mati lampu bupati yang disalahkan. Saya sampaikan ketika ada di desa di sebelah sana yang demo tentang lampu, saya bilang seandainya itu mesin PLN bisa saya pikul bawakan di desa masing-masing tidak mati lampu. Tapi PLN itu adalah lampu itu adalah kewenangannya PLN. Kami ini hanya menghimbau saja ya. Kalau misalnya kebijakan lampu itu ada di bupati, mudah-mudahan tidak mati lampu karena saya bisa pikul itu mesin PLN bawa kemana-mana ya. Tapi ini adalah kebijakan mereka. Kemudian
yang perlu saya ingatkan kembali untuk para camat tentang 5 miliar. Tolong 5 miliar ini tadi saya memang tanya sama Pak Ramli. Pak Ramli kok ini tidak dimuat di dalam musrembang. Kami pengen tahu juga Pak Camat, uang 5 miliar itu dikemanakan? Yang saya harapkan uang 5 miliar itu sepenuhnya adalah untuk pemberdayaan dan dilaksanakan dalam bentuk padat karya supaya tidak ada lagi orang miskin. Karena yang kategori orang miskin itu kalau pendapatannya hanya berapa Pak Rami? 350 juta. Kalau ada orang pendapatannya 305 juta per bulan, itu kategori miskin. Berapa? 350.000. 350.000. Makanya kita pengen lihat itu. Misalnya tadi kan ada permintaan bikin riol misalnya, bikin gorong-gorong. Kalau bisa itu jangan dikontrakkan, tapi dipanggil kelompok-kelompok masyarakat untuk situ kerjakan. Apalagi kalau ada yang pengangguran, ya panggil sini kerja supaya dapat uang, supaya angka kemiskinan kita menurun. Kalau angka kemiskinan kita menurun, angka pengangguran kita menurun, maka dau kita bertambah. Jadi ada efek dampak daripada yang kita peroleh. Ya, kalau dau kita bertambah, APBD kita naik. Ketika APBD naik, yang sekarang 5 miliar, mudah-mudahan tahun depan naik lagi menjadi 10 miliar. Karena tidak ada angka kemiskinan. Tapi kalau Bapak kontrakkan lagi, sama saja kita simpan di dinas. Oleh sebab itu sebagian dari dinas ini kita ambil uangnya, kita kasih ke kecamatan supaya langsung mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh ada pengangguran. Karena kategori pengangguran menurut data statistik apabila di dalam 1 minggu tidak bekerja selama apabila ada orang yang tidak bekerja 1 jam dalam 1 minggu itu dianggap pengangguran. Jadi memang terlalu malas kalau ada orang 1 minggu tidak bekerja. Biasanya itu orang yang pengangguran itu yang kadang-kadang memprotes pengangguran, yang itu tidak kerja, hanya kerjanya chat. Nah, itu pengangguran. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh ini terjadi. Kemudian stunting juga, ya. Jadi cari. Kalau stunting penyebabnya karena kemiskinan, panggil orang itu kerja. Sini kerja. Tidak usah Bapak terlalu paksakan dia harus kerja banting tulang. Yang penting dia sudah bekerja, Bapak gaji dengan uang 5 miliar itu. Sehingga angka kemiskinan menurun, stunting menurun, pengangguran tidak terjadi. Karena kita kejar terus itu, ya. Begitu juga dengan anak sekolah. Saya kemarin di Balantak sampaikan, tidak boleh ada orang putus sekolah, tidak boleh ada orang yang tidak sekolah hanya karena biaya. Kenapa? Karena ada dana desa, ada dana kecamatan, ada dana sosial, ada dana pendidikan. Cukup banyak dana kita yang kita peruntukkan. Kita berharap bahwa IPM kita terus naik, ya. Kalau ini terus naik, anak-anak kita semuanya dapat pendidikan dasar minimal 9 tahun, insya Allah dau kita naik. Jadi semua itu ada pengaruhnya, ya. Kalau dau kita naik, naik lagi anggaran kita, dapat lagi lebih banyak lagi kita. Oleh sebab itu, inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, tolong Pak Camat, saya ingatkan lagi, ini ulang-ulang saya sampaikan. Kalau sudah dilaksanakan padat karya, mempekerjakan orang, tolong pembayarannya jangan hanya kwitansinya saja. Kalau Bapak hanya kwitansinya, pasti akan menjadi temuan BPK. Kwitansinya ada uangnya, ada orangnya, baru foto. Kalau Bapak cuma kasih kwitansinya saja, itu tidak akan diterima. Tetapi kasih uangnya, lihat ini uangnya gajinya, ini orangnya, terus dipoto. Karena itu yang menjadi persyaratan ketika masuk di dalam sistem pelaporannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan dialog. Saya berharap tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh pemuda, tokoh perempuan bisa bertanya. Juga ini PKK, ya, cukup banyak kegiatannya, kadang-kadang tidak dianggarkan oleh dinas. Coba ditanya. Karena kadang-kadang saya ketua PKK kabupaten itu sering WA saya itu, kita ini mau bekerja tidak ada anggarannya. Tapi sudah hari ketiga tidak ada satupun orang PKK yang bertanya, toh misalnya mau buat apa di desa, tidak ada anggarannya. Karena kadang-kadang dana desa juga itu tidak menganggarkan kegiatan PKK, padahal istrinya yang melaksanakan membantu kepala desa, tapi dia tidak mau anggarkan, ya. Makanya ibu-ibu PKK jangan takut bertanya karena suaminya kepala desa atau suaminya camat.
karena saya punya istri suka sekali SMS saya gara-gara uang PKK ya. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nih.